Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalin Hadian, calon juru konturat angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cangkalayan. Saat ini saya sedang ditemani oleh karena dia adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya ingin mengobservasi atau mengamati proses pembelajaran dan penelitian. Nah, adapun tujuan observasi atau supervisi ini untuk mengetahui bagaimana sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ini. Jadi sebelumnya nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang dari sebentar, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu, boleh? Boleh, silakan. Ibu, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Karena pada hari ini kita akan masuk unit 2 adalah memperkenalkan diri sendiri, introducing ourselves dan introducing someone. Jadi tujuan pembelajaran kami hari ini adalah agar siswa mampu memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain dalam bahasa Inggris. Dan kalau temannya masih bisa akan dirangkaikan dengan siswa mampu bercerita tentang hobi yang ada kaitannya dengan orang sendiri. Oh ya, baik. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama siswa mampu memperkenalkan diri atau orang lain dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua untuk bercerita hobinya dalam bahasa Inggris. Baik. Yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan area penggambaran yang dicapai? Kalau dalam positifnya atau pengetahuannya adalah bahwa siswa tahu mengetahui cara yang baik secara formal maupun informal, bagaimana dia memperkenalkan diri mulai dari nama lengkapnya, nama panggilan, alamat dan secara umum dari cara. Kemudian dari segi keterampilannya mereka mampu berbicara dengan baik dan benar, setidaknya mendekati pronunciation-nya dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris itu. Jadi ya mereka tahu dan mereka mampu dan mau introduksi yourself. Jadi area pengembangannya ada dua ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, melihat bagaimana mereka bisa tahu cara yang baik baik secara formal ataupun informal dalam proses perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, untuk keterampilan, artinya di sini yang berbeda adalah bagaimana siswa mampu berbicara dengan benar dan dalam pronoun. Ya, pronunciation-nya, pilihan katanya, penulisannya mungkin ya, benar sekali. Oke, lanjut Bu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, misal seperti strategi pembelajaran yang seperti apa, metodenya seperti apa, metode dan bahkan media pembelajaran. Karena ini adalah bahasa dan saya percaya bahwa bahasa itu, mempelajari bahasa itu adalah latihan, language itu sebuah praktis. Jadi strategi saya memberikan contoh di awalnya, mereka harus melihat langsung. Sebenarnya baik biasanya saya menggunakan receiving dan melihat, tapi kali ini saya akan memberi contoh secara langsung. Jadi misalkan awalnya saya akan memperkenalkan diri sendiri, jadi anak-anak bisa melihat caranya melalui saya. Kemudian akan meminta anak-anak untuk melihat atau menangkap informasi apa yang saya berikan kepada mereka. Setelah itu meminta beberapa anak atau semua anak, tergantung waktunya bagaimana, bisa naik ke depan kelas dan memperkenalkan diri seperti contoh atau bisa beda dengan yang saya berikan. Kalau media ya video dan
Ya, saya rasa saya juga menjadi diri sendiri itu merupakan sesuatu yang sudah termasuk di media ya. Ya. Bagaimana dengan pendidikan? Direct, langsung. Jadi baik ya. Jadi strategi yang rencanakan untuk pembelajaran nanti itu adalah untuk melihat contoh secara langsung yang sesuai dan yang secara langsung. Itu mengembangkannya. Pengembangannya ya. Terus untuk medianya merasa bahwa dengan pengembangan secara langsung itu masih terus model atau metodenya pakai pembelajaran di proses ya. Baik Bu, jadi kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran ini? Kebetulan sebentar saya ada jam pelajaran di kelas, jadi sebentar hari ini saya. Setelah ini ya Bu? Iya, setelah ini. Oh iya Bu, kebetulan sekali ya Bu untuk hari ini, jadi buat izin Bu untuk sebentar, apakah saya bisa masuk? Bisa. Silakan. Jadi nanti saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi pada Siap. setelah itu, setelah proses observasi sebentar, mohon waktunya lagi Bu untuk melakukan percakapan di proses observasi. Baik Bu, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine. Very good. Nah, hari ini, today we are going to learn about reading. Reading on, introducing yourself, and introducing someone. Jadi hari ini kita akan belajar salam. Minggu lalu kan kita sudah belajar salam, ya kan? Ya, sudah tahu kan kalau ketemu dengan temannya pagi hari kita akan mengucapkan apa? Good morning. Good. Kalau ketemu misalkan di siang hari mau duhur, kita mengucapkan apa? Good afternoon. Good afternoon, very good. Kalau sore-sore ketemu di lapangan, bilang apa sama temannya? Good afternoon. Good afternoon atau kalau malam. Kalau malam apa? Good evening. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu bersama-sama? Jadi masih ingat lagunya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke. Very good. Jadi hari ini karena kalian introducing yourself itu memperkenalkan orang lain dan memperkenalkan diri sendiri, itu ada hubungannya dengan materi kita minggu lalu, yaitu greeting. Apa hubungannya kira-kira? Bahwa kita ketika kita memperkenalkan diri, pasti kita akan memberi salam dulu. Memperkenalkan teman, kita akan memberi salam juga, ya. Nah, ayo, ya. Saya bisa minta sebentar, bisa satu orang maju ke depan, ya. Oke? Contohnya gini. Halo everyone. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Okay, let me introduce myself. My full name is Nurbitul Jannah. My nickname is Nana. I live in Jalan Lapangan Gasrat. My hobby is reading, and I'm a teacher. Coba, yang tadi saya sebutkan itu apanya? My full name itu apa? Bukan nama panjang ya, nama lengkap. Ya, full name itu adalah nama lengkap. Terus kalau nickname?
in jalan lapangan. Tidak usah bilang street ya, pakai jalan aja. Oke? Nah, kemudian hobi. Apa? My hobby is reading. Membaca. Apa itu hobi? Hal yang dilakukan pada saat kelas kedua. Very good, Aurel. Thank you very much. Jadi hobi itu adalah sesuatu yang kita sukai, yang kita lakukan di waktu luang. What is my hobby? Apa hobi saya? Membaca. Ini. Oke, siapa yang punya hobi membaca seperti ibu? Siapa yang punya hobi membaca? Bagus sekali. Membaca itu bagus karena membaca adalah jendela dunia. Nah, siapa yang kira-kira bisa naik ke depan memperkenalkan diri sendiri? Apa? Ayo Nova coba nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My full name is Noval Rabbani. You can call me Noval. My hobby is drawing and I live in Jalan Mumbia. Oke, thank you Nova. Have a seat. Nah, tadi kan Nova sudah memperkenalkan diri. Terus beda caranya dengan ibu, tidak apa-apa, yang penting maknanya sampai. Dan itu benar juga. Nah, kalau saya tanya, kira-kira tadi itu informasi apa yang bisa kamu dapat dari perkenalan diri si Nova? Siapa nama lengkapnya Nova? Itu Nova itu, kalau Nova Rabbani itu apanya? Dalam bahasa Inggris siapa? Full name. Kalau Nova itu nama apanya? Panggilan. Dalam bahasa Inggris siapa? Tadi Nova bilang apa? You can call me Nopal. Artinya kamu bisa panggil saya Nopal. Tidak harus mengatakan my nickname. Bisa juga kamu bilang you can call me Nopal atau you can call me Aurel. Oh, you can call me Asita. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi informasi apa yang kamu dapat dari Nopal tadi? Hobinya apa? Apa hobinya Nopal? Bahasa Inggrisnya menggambar apa? Very good. Nah, apa lagi yang kita dapat dari saya tidak ingat alamat Nopal di mana ya kira-kira? Iya, very good. Artinya kalian menyimak dengan baik ketika teman kalian Nopal siapa? Memperkenalkan diri. Nah, apa tadi yang kurangnya adalah Nopal kurang memberi salam. Harusnya bilang apa dulu misalnya ini pagi kan? Good morning, assalamualaikum itu bagus sekali. Tapi kita belajar bahasa Inggris juga kamu sertailah, biasakanlah berbicara bahasa Inggris, sertai dengan salam. Good morning everyone. Nah, gitu kan? Dijawabnya apa? Good morning. Kalau sebenarnya ketemu lagi sama si Noval, good morning Noval, atau good morning ma'am, good morning sir, ya seperti itu. Assalamualaikum. Setelah assalamualaikum ucapkan salam dalam bahasa Inggris supaya terbiasa lidah kalian. Oke, siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Siapa lagi? Ayo teman. Aurel silakan. Thank you Aurel. Dengar Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. May I introduce myself? May I introduce myself? My full name is Aurel Desdesaria. My nickname is Aurel. My hobby is traveling. I live in Very good, thank you Aurel. Have a seat. Nama full name-nya si Aurel itu apa? Aurel Cesaria. Long, too long. Kemudian, what is her hobby? Apa hobinya? Apa itu traveling? What is traveling? Jalan-jalan. Mengunjungi berbagai tempat. That's traveling. Terus Aurel tinggal di mana?
ketika teman memperkenalkan diri ada informasi yang kamu dapat dan harusnya kamu tahu. Ya, oke? Nah, bagaimana hari ini? Menyenangkan. Apa yang kita pelajari tadi? Apa yang sudah kita pelajari? Memperkenalkan diri. Introducing myself. Memperkenalkan diri. Kira-kira gunanya memperkenalkan diri itu apa? Memberikan informasi kepada orang lain supaya kita saling kenal. Bagaimana rasanya tadi belajar memperkenalkan diri kepada teman? Menyenangkan. Nah, jadi ketika mau belajar bahasa Inggris harus sering-sering mengucapkan, karena language is about practice. Bahasa itu adalah selalu latihan. Sama juga membahasa Indonesia, bahasa Manda, tetap harus selalu diucapkan supaya tidak terlupa. Ya, nah, saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Nah, untuk tugasnya, saya mau kalian memilih membuat video TikTok. Video TikTok di TikTok kan punya TikTok semua ya. Bisa joget-joget begini. Apa yang kalian ucapkan? Mengucapkan introducing yourself, memperkenalkan diri kalian. Hey, my name, ibu tidak tahu TikTok, tapi kalian pasti tahu TikTok. Jadi kamu bikin video TikTok, kemudian kamu memperkenalkan diri kamu ke orang lain. Hi, my name is, pakai musik, pakai apa? Saya rasa kalian lebih tahu daripada ibu. Ya, buat video TikTok, memperkenalkan diri, kemudian kirim linknya ke ibu. Ya, bisa atau tidak? Bisa. Pasti bisa kalau mau. Oke ya, ibu tunggu nanti tugasnya, kirim ke WA linknya atau bisa di tag ibu di TikToknya ibu ya. Oke ya. Oke, cukup sekian hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi. Masih bersama saya Mursalin Ryan, CGP angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Jakarta. Saya masih ditemani oleh Ibu Berminta Widiana sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah hebat. Alhamdulillah. Nah, setelah proses observasi tadi Bu, ada yang ingin saya tanyakan pada sesi percakapan pasca observasi kali ini. Ya. Yang akan saya tanyakan terkait dengan bagaimana sejauh mana proses berjalannya proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Setelah waktu saya observasi kembali yang bertujuan untuk mengukur tadi, mengevaluasi tadi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, saya senang, saya senang bahwa proses observasi itu kita bisa sharing, berbagi ilmu, dan itu bisa juga menjadi motivasi untuk diri saya sendiri lebih mengembangkan diri dalam rangka mendidik anak, memberikan pengetahuan, mentransfer ilmu supaya lebih mudah diterima oleh anak-anak. Baik. Jadi Ibu merasa senang karena bisa share Ibu dan juga sebagai motivasi buat Ibu dalam pengembangan diri, proses pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke baik Bu, bisa diceritakan kembali Bu pengembangan yang telah dilakukan oleh Ibu di kelas, area-area pengembangannya seperti apa, terus langkah-langkah tahapan yang telah dilakukan itu seperti apa Bu? Oke, area pengembangannya itu kan kognitif pengetahuan dan keterampilannya yang ingin dicapai. Sebenarnya materi ini sudah di beberapa pertemuan selanjutnya sudah ditampilkan glosari yang berhubungan dengan materi hari ini. Jadi anak-anak sudah mempelajari yang perlu sudah mempelajari. Jadi hari ini
kami, saya dan siswa itu lebih kepada bagaimana supaya mereka mengetahui caranya, cara yang baik dan benar untuk memperkenalkan diri. Kemudian mereka mau memperkenalkan diri di depan kelas dengan menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan lidah, bahwa kita ketahui bahwa perbedaan lidah itu juga mempengaruhi, tapi setidaknya bahwa mereka mengucapkan pronunciation-nya dengan tepat. Itu jadi yang ingin dituju ya seperti itu, pengetahuannya, mereka memahami caranya dan mau mempraktekkannya sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari ini. Oh ya baikku, jadi area pengembangannya ada dua, yaitu kognitif dan keterampilan. Jadi sebenarnya pada pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas di glosari dan secara umum. Jadi hari ini tinggal praktiknya saja. Ya praktek dan mengembangkan dari glosari yang dia dapat, yang sudah diberikan. Jadi kan mereka bisa mencari di sumber lain bagaimana cara memperkenalkannya yang baik dan benar. Dan contohnya tadi ada siswa yang out of the box memperkenalkan diri berbeda dengan yang seperti saya contohkan sebelumnya. Jadi kan artinya mereka berkembang. Ya baik, menarik sekali. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan? Apakah sejauh ini sudah terlaksana dengan baik? Sebenarnya menurut saya sudah cukup baik, walaupun saya masih ingin seluruhnya siswa mau berbicara di depan kelas, menguji keterampilan berbahasanya. Tapi seperti yang kita ketahui, agak susah, agak besar effortnya untuk meminta siswa menghilangkan rasa malu untuk lebih mau berbicara, karena mereka kendalanya itu karena mereka takut salah ucap, rasanya berbeda, takut salah, takut malu seperti itu. Nah padahal saya tahu bahwa mereka tahu bahwa yang ini yang harus diucapkan ketika ini, yang ini. Cuma untuk mempraktekannya itu effortnya itu harus anak-anak itu lebih diberikan motivasi supaya menghilangkan rasa, terutama itu takut salahnya. Jadi saya rasa ya untuk tingkatan ini, fase ini sudah lumayan untuk anak kelas 7 mau, ada beberapa, dan tapi saya yakin bahwa mereka tahu secara pengetahuannya tahu. Cuma yang harus saya lebih kembangkan lagi adalah itu masalah mereka mau. Jadi sisa praktiknya ya kan tidak cukup sekedar tahu saja, harus dipraktekkan. Oh ya, jadi menurut Ibu pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini cukup baik ya seperti itu. Walaupun masih ada beberapa siswa yang sebenarnya tahu tetapi tidak mau karena mungkin butuh effort atau dukungan yang lebih. Motivasi itu yang harus saya kembangkan dalam diri saya. Bagaimana caranya memotivasi anak lebih lagi supaya seluruhnya, bukan cuma beberapa anak, tapi seluruh anak mau, bukan cuma sekedar tahu. Baik Bu, jadi saya bisa simpulkan bahwa kendala yang Ibu hadapi tadi dalam proses pembelajaran itu adalah rasa malu yang berasal dari siswa. Menghilangkan rasa malu siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Rasa takut salah. Terus bagaimana Bu? Kira-kira dari kendala tersebut apa yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya untuk mengatasi itu? Sebenarnya menurut saya hal-hal seperti ini karena berkaitan dengan rasa kepercayaan diri siswa, rasa emosionalnya seperti apa, saya harus lebih mendekati mereka secara personal. Jadi harus lebih dekat kepada anak-anak, lebih memberikan mereka motivasi person to person. Dan jadi prinsip saya itu dalam mengajar bahasa Inggris, sebelum menyukai pelajarannya dia harus menyukai gurunya dulu. Sebelum dekat dalam pelajarannya harus dekat dengan gurunya dulu. Jadi karena ini masih tahap kelas 7, jadi saya harus mengerti karakter mereka dulu, harus mendekati mereka secara personal, menghilangkan rasa memberikan motivasi untuk mereka supaya lebih berani, tidak malu lagi dulu, tidak malu untuk berbicara, terutama tidak takut sama orang.
biasanya takut pada gurunya. Biasanya kan anak-anak itu takut berbicara karena takut pada guru. Jadi saya pribadi berusaha untuk lebih dekat secara personal kepada anak supaya mereka mau mendengarkan pesan saya atau ya saran-saran dari tidak takut. Itulah saya tidak takut dan tidak takut pada gurunya dan harus mendekati mereka secara personal, menghilangkan rasa malu. Dan saya harap saya bisa menerapkan itu seperti perempuan sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa ibu akan melakukan pendekatan secara personal untuk mengetahui karakter siswanya supaya juga lebih mudah lagi memberikan motivasi rasa percaya siswa terhadap murid seperti itu ya, sehingga mereka punya rasa percaya diri untuk bisa tampil. Karena kalau siswa merasa dekat dengan gurunya kan hilang rasa takut dengan kejadian, karena berbicara depan kelas itu kan membutuhkan perasaan yang rileks, tidak takut seperti itu. Jadi kalau apa-apa sudah takut sama gurunya ya itu akan menjadi kendala yang besar lagi. Baik Bu, jadi bagaimana harapan Ibu ke depannya setelah proses pembelajaran ini? Saya mengharap bahwa ke depannya itu siswa seluruhnya lebih antusias dalam ranah speakingnya. Artinya mereka mau dan tidak malu lagi, tidak takut salah ketika diminta untuk berbicara di depan kelas. Kemudian saya juga berharap bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lebih baik lagi. Walaupun telah melakukan diferensiasi produk, tapi ke depannya saya mengharap bahwa saya bisa lebih berkembang, juga bisa menerapkan diferensiasi konten. Nah, kemudian saya juga berharap bahwa ada pengembangan emosional, sosial emosional pada siswa setelah pembelajaran selesai. Walaupun saya juga sudah menerapkan, misalkan sebelumnya itu membaca doa, menanyakan kabar dan sebagainya, tetapi saya berharap bahwa kedepannya bisa lebih berkembang lagi, mereka bisa lebih terarah pada saat berbicara, mereka bisa berbicara dengan baik dan benar sesuai dengan etika yang lomba kehidupan budaya kita, dan seperti itu berbicara dengan baik, bisa membedakan bagaimana cara berbicara dengan yang lebih tua, dengan yang sepantaran dan sebagainya. Itu yang saya harapkan, bahwa anak-anak bisa berkembang sosial emosionalnya. Baik Bu. Jadi dari penjelasan Ibu ada 3 ya. Yang pertama harapannya bahwa siswa dapat lebih antusias dalam speakingnya. Terus yang kedua, Ibu ingin lebih mengembangkan lagi, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran Ibu. Walaupun tadi sudah ya, mungkin bisa kontennya atau prosesnya lagi dari sisi yang konten proses ya Bu. Terus yang kedua untuk pembelajaran sosial dan emosionalnya memang sudah terlaksana, juga ada sebagian Ibu sudah menyelipkan beberapa, tetapi Ibu ingin lebih mengembangkan, mengintegrasikan lagi mungkin dalam bentuk keterampilan berrelasinya, kesadaran sosialnya, dan juga pengambilan keputusan yang baik. Itu semua tanggung jawab ya Bu. Oke. Baik Bu, sangat menarik sekali percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan observasi ini juga. Semoga pembelajaran ke depannya lebih baik lagi, diberi kelancaran buat Ibu dalam segala refleksi pembelajaran hari ini. Sukses Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu.